فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran secara rutin dan runut. Kali ini kita akan bahas surat Al-A'la. Surat Al-A'la, yang mana surat ini turun di periode Makkah. Surat yang masyhur sekali di telinga kita, ya. Surat ini memiliki dua nama, yaitu surat Al-A'la karena di ayat itu ada ayat pertamanya Sabbih isma rabbikal a'la, yaitu Al-A'la, yang merupakan sifat dan nama Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Kemudian surat ini juga disebut dengan ayat pertamanya itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi, yaitu berimamkan Nabi Muhammad SAW salat berjamaah. Thumma ya'ti fa ya'ummu qaumahu, kemudian beliau datang ke kaumnya dan mengimami kaumnya. Fa shalla lailatan ma'an Nabi SAW al-isha thumma ata qaumahu fa ammahum. Kemudian malam itu kan salat isya bersama Nabi jadi imam. Nah, itu di awal waktu isya. Di zaman Nabi itu salat isya seringkali memang diundur. Ya, mungkin kalau sekarang jam 10-an, jam setengah 10 gitu. Tapi ini sepertinya salat isya di awal waktu, ya, bersama Nabi. Kemudian Mu'adz bin Jabal ke kaumnya, pulang ke kampungnya dan mendapati orang-orang di kampungnya itu pada belum salat isya. Makanya Mu'adz bin Jabal kemudian fa'ammahum, yaitu mengimami kaumnya. Faftataha bi suratil Baqarah. Maka malah membuka di sini Mu'adz bin Jabal udah salat isya. Masih salat isya di waktu-waktu ya agak malaman dikit, bacanya Al-Baqarah. Ya. Jadi kalau udah bawa jam tidur gitu kan. Ya, makanya sebagian jemaahnya tafarruq, yaitu memisahkan diri dari jemaah. Ya, terjadi fitnah gitu ya. Maka keluar dari jemaah mereka, dan setelah Mu'adz bin Jabal selesai jadi imam, dia lihat jemaah berkurang. Ya, sehingga ini apakah ada orang munafik di sini sehingga keluar dari salat berjamaah. Kabar ini tersiar ke telinga Nabi SAW. Kemudian Nabi marah besar. Ya. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal dengan marah, ya. Kan ini marah karena kecemburuan agama, bukan marah karena semata-mata emosi atau apa, enggak. Kecemburuan agama. Maka Nabi SAW merekomendasikan Iqra wasyamsi wa duhaha. Iqra wad duha. Ya, Iqra wal lail idza yaghsha. Iqra wasabbih isma rabbikal a'la. Nah, jadi disebutkan surat-surat seperti Asy-Syams, surat Ad-Duha, ya, kemudian surat
Al-A'la dengan sebutan dari Nabi, nama suratnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita diperbolehkan untuk menyebut surat dengan ayat pertamanya. Surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Qul Huwallahu Ahad itu boleh. Surat Nun misalnya, itu maksud surat Al-Qalam, ya. Surat Tabarok itu surat Al-Mulk. Begitu. Ya. Surat Alif Lam Mim, nah itu yang mana itu? Kan banyak tuh ya. Alif Lam Mim yang mana nih? Ya. Alif Lam Mim Al-Baqarah atau Al-Imran, itu boleh. Surat Alif Lam Mim Al-Baqarah boleh. Atau surat Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu boleh. Ya, penyebutan di sini karena menyertakan apa? Ayat pertamanya. Ya, jadi tadi ada fikih tadi di hadis tadi, yakni hendaknya imam memiliki muraat, yaitu perhatian terhadap kondisi jemaah. Apalagi itu sudah agak malam, misal jam 9 salat berjemaah Isya. Ya benar di zaman dulu kan pernak-pernik duniawi enggak seperti sekarang. Malam ya malam udah, gelap enggak ada apa-apaan, khalas. Enggak ada anak bocil-bocil main keluar, enggak ada dulu. Ya. Bahkan dimakruhkan habis salat Isya untuk keluyuran dulu. Sampai sekarang sebenarnya dimakruhkan, cuman kalau sekarang kita lihat malah Pondok Gede makin malam makin rame, tuh lihat di situ. Macetnya luar biasa. Ya. Subhanallah, ya. Tapi beginilah ya, udah siklus dan frekuensinya udah berbeda antar zaman, ya. Kemudian hadis Al-Barra bin Azib berkaitan dengan surat ini, ya, Sabbihisma Rabbikal A'la. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma beliau bercerita, ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW datang ke Madinah, ya. Jadi baru hijrah. Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahahum bih. Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah itu segembira ini, seperti gembiranya mereka menyambut Nabi SAW. Hatta ra'aitul wala'ida was-sibyana yaqul, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa. Sampai aku melihat wala'id jamak dari walidah, yaitu jariyah, yaitu budak perempuan, was-sibyan dan juga anak laki-laki. Atau bisa juga wala'id di sini bukan budak perempuan, tapi anak-anak kecil perempuan, ya, antara ya balita sampai usia 10 tahun. Itu banyak anak-anak ngumpul, yang perempuan, anak-anak kecil laki-laki. Itu mereka berkumpul, mereka berkata apa? Hadza Rasulullah qad jaa, ini adalah Rasulullah telah datang. Beda dengan anak-anak taman mini. Om telolet om, nah kayak gitu. Ya, itu bedanya. Sekarang om telolet om terus kemudian ditoletin, terus joget-joget. Ini kekonyolan yang hakiki ini, jemaah subhanallah. Generasi yang luar biasa ini, luar biasa untuk kita doakan, semoga dapat hidayah. Ya kita enggak ngejelekin gimana ya, karena emang seperti ini keadaannya. Dulu di zaman Nabi ketika baru awal hijrah, Nabi datang itu sampai anak-anak kecil aja ngumpul menyambut Nabi SAW. Nah, sekarang yang dewasa vlogger, yaitu nge-live streaming untuk bis-bis tertentu sampai ditelotin, kemudian senang bahagia. Anak-anak kecil ngumpul, subhanallah. Ya. Sampai anak pernah ngelihat di daerah Taman Mini itu, di gerbang yang agak sebelah ke keong itu kan sekarang udah enggak ada mudah-mudahan. Itu kalau menjelang asar, menjelang sore, itu ada satu mobil diam di situ, itu nggak tahu itu mobil apa, dia tuh suka teloletin, dan anak-anak itu sampai bisa hampir ratusan ngerubunin itu hanya untuk menyimak telolet tasmi', ya. Tahu tasmi', Pak? Ya, tasmi' itu kayak seorang anak santri itu nyetor hafalan gitu loh. Kayak gitu. Kayak apa ya, kayak subhanallah. Itu pada ngerubutin, mobil dikerubutin tuh cuman untuk dengar jenis-jenis telolet dari mobil itu. La haula wala quwwata illa billah. Saya mauler lain juga enggak punya daya dan enggak punya duit. Jadi ya udah biarin aja lah. Mau gimana? Tapi inilah kondisi zaman kita, anak-anak keturunan yang di bawah ini. Ya. Beda dengan ketika itu sibyan dan wala'id, yaitu anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, mereka menyambut Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Waalaikumsalam. Fama jaa Rasulullah SAW hatta qara'tu Sabbihisma Rabbikal A'la fi suwarin mithliha. Dan tidaklah datang Rasulullah SAW melainkan aku membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Tapi ala kulli hal,
surat ini Sabbihisma Rabbikal A'la, ini surat yang agung dan termasuk di antara surat yang paling populer di antara surat-surat Al-Qur'an dari segi pembacaannya. Ya, dari segi pembacaannya. Karena dalam beberapa hadis ada dalil ya yang menunjukkan rutin dibacanya surat ini. Seperti hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana Rasulullah SAW yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Rasulullah SAW membaca di dua salat Id, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitr, dan juga di salat Jumat itu sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah rakaat kedua. Jadi kalau misalnya kita dapatkan khatib imam di salat Jumat baca sabbihisma rabbikal a'la pertama dan kedua hal ataka ghasyiyah, itu karena memang ada sunnahnya, Nabi melakukan itu. Kemudian di Idul Adha juga gitu. Di Idul Fitri juga begitu. Ya, itu ya. Jadi dua surat itu dibaca. Makanya sering sekali terdengar di telinga kita. Ini bukan karena imam dan khatib itu enggak punya hafalan lain, bukan, tapi memang itu sunnah. Ya boleh pakai ayat atau surat lain silahkan, tetapi ini lebih afdal. Ya, kemudian dari hadis Samurah bin Jundab juga beliau menyebutkan Rasulullah SAW kana yaqra'u fi salatil jumu'ah bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Di salat Jumat Rasulullah SAW membaca dua itu yang tadi kita sebutkan, juga di fil 'idain, di Idul Adha dan Idul Fitr. Kemudian yang berikutnya, momentum lainnya, Nabi SAW dihikayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW yutiru bi thalathin, yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati bi qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsati bi qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW itu salat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Salat witir 3 rakaat. Dan membaca di rakaat pertama dengan apa, Pak? Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ini sunnah dalam witir yang jumlahnya 3 kali. Kalau misalnya salatnya witir sekali 1 rakaat saja, maka cukup baca qul huwallahu ahad di rakaat itu. Tapi kalau mau baca lainnya juga enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Hanya saja jangan sampai dirutinkan seolah-olah sunnah ini dihapus gitu loh. Ya, Anda mendapatkan ada suatu masjid ya yang sangat perfeksionis dari segi pengen mengkhatamkan surat atau ayat, sehingga menonaktifkan sunnah setiap hari di bulan Ramadannya, di setiap witir atau setiap malam. Begini maksud saya begini. Jadi ada masjid itu setiap solat berjamaahnya, baik fardu atau solat tarawihnya, itu harus selalu urut ada di daerah Keranggan ya, tapi Anda enggak akan sebutkan nama masjidnya. Ini masjid besar dan mendatangkan beberapa hafiz untuk jadi imam, terlebih di bulan Ramadan, karena memang ada imam tetapnya juga hafiz, dan bulan Ramadan itu lebih ditekankan lagi. Maka start dari Ramadan hari pertama subuh misalnya dimulai dari Al-Baqarah terus gitu. Nanti tarawihnya ya terusan dari Isya. Isya udah sampai ayat berapa tuh Al-Baqarah. Nanti tarawihnya terusin gitu. Salat witirnya 3 rakaat itu juga terusan Al-Baqarah sampai witir pun Al-Baqarah. Oke, kalau sekali aja kayak gitu oke lah, enggak masalah. Tapi ternyata ngurut itu besok subuh juga seperti lanjut lagi sampai witir hari kedua atau malam kedua atau gimana lah gitu, itu terus aja sehingga nggak pernah melaksanakan ini. Rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya qul huwallahu ahad, nggak pernah sama Ramadan. Maka ini menyelisihi sunnah. Ini nggak boleh bahkan. Ya seolah-olah kesempatan 29 hari Ramadan itu nggak ada kesempatan untuk mengamalkan sunnah hanya demi hasrat apa? Khataman. Ya. Ini tidak ada contohnya sebenarnya. Justru yang ada contohnya tidak dilakukan, yang tidak ada contohnya diada-adakan. Ya, begitu. Ya insyaallah kalau di sini insyaallah enggak gitu ya, karena enggak ada yang hafal ya begini gitu. Ya. Nah, surat Al-A'la ini surat Makkiyah dan para ahli tafsir berijma', yaitu mereka bersepakat akan turunnya surat ini di periode Makkah.
Dikatakan dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, min maqasidis surah di antara tema-tema surat ini atau maksud dari surat ini adalah tadhkirun nufusi biminnatillahi ta'ala al-a'la, mengingatkan jiwa kita, mengingatkan jiwa pembacanya akan pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wa ta'liquha bil hayatil ukhra, dan pengaitan kenikmatan ini dengan kehidupan lainnya, kehidupan nanti, yaitu apa? Akhirat. Bahwasanya kita hidup di dunia ini itu enggak terpisah gitu aja selesai dan udah enggak ada apa-apa lagi. Enggak, melainkan justru ini adalah modal, pencarian bekal di kehidupan dunia ini untuk nanti di akhirat kita bisa berbahagia dengan ridha Allah dan ampunannya. Wa takhlisuha min at-ta'alluqatid dunya. Di antara tujuan surat ini adalah untuk membersihkan qalbu, membersihkan jiwa dari ketergantungan duniawi. Ya, makanya disebutkan nanti di awal kenikmatan dunia. Namun nanti akan disebutkan di pertengahan, yaitu betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seterusnya. Baik, kita mulai dari ayat pertama di surat Al-A'la. Setelah kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Allah Azza wa Jalla, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk bertasbih, yaitu sucikanlah isma rabbika al-a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang al-a'la, yang maha tinggi. Maka dikatakan dalam Mukhtasar fi Tafsir, nazzih rabbaka alladhi ala khalqihi natiqan bismihi 'inda dzikrika iyyahu wa ta'zimka lahu. Nazzih rabbak, yaitu sucikanlah Rabbmu. Ya, dan kita enggak membayangkan masalah zat atau fisik, bukan, tapi sucikanlah Rabbmu dengan cara apa? Rabbmu yang maha tinggi di atas segala makhluknya dengan cara natiqan bismih, yaitu mengucapkan namanya ketika zikirmu tentangnya, tentang Allah Azza wa Jalla dan pengagunganmu terhadapnya. Nah, di sini jangan salah paham. Kita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berzikir dan mengingat Allah. Bukan berarti kita hanya menyebut nama Allah saja. Allah, bukan. Itu tidak ada riwayat yang sahih dari salafus saleh tentang zikir yang hanya menyebutkan lafal jalalah Allah saja. Allah, enggak. Melainkan zikir yang ada dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama sebelum kita, itu semua zikir sudah ada termaktub dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu sudah cukup dan tidak ada contoh dengan peringkasan Allah. Ya. Maka zikir itu tidak boleh diringkas sebenarnya jemaah. Zikir itu tidak boleh diringkas baik secara tulisan maupun secara lisan. Zikir tidak diringkas secara tulisan maupun secara lisan. Ya, kalau misalnya secara tulisan kita zikir di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian diringkas dari as atau as verb atau as dan seterusnya, maka ini tidak merupakan zikir atau doa yang tepat. Ya, kemudian jazakallahu khair, jazak gitu. Ya, barakallahu fik, brok gitu. Jadi yang seperti ini itu bukan merupakan zikir dan doa yang valid. Ya. Karena kalau misalnya dibolehkan, maka nanti berarti zikir lisan juga boleh dong. Ya, sampai ada kisah. Mungkin pernah saya sampaikan di sini atau belum, saya tidak tahu. Belum ya. Coba tebak kisahnya apa, Pak? Enggak tahu kan? Oke, jangan dibelum-belumin, siapa tahu udah pernah nih. Nah, misal kisahnya ada seorang manusia kesurupan jin. Dan jin itu mengaku dirinya bernama Laila. Nah, kemudian diruqyah enggak mau keluar. Laila tersebut enggak mau keluar jin itu. Diusir-usir enggak mau keluar. Terus jin itu nyalahin orangnya yang dia surupin. Kenapa kamu kok masuk sini gitu kan? Masuk ke tubuh ini, kesian anak ini gitu kan. Maka kata jin ini, ya saya dipanggil sama anak ini. Saya yang dipanggil, berarti dia yang harus tanggung jawab manggil saya. Emang manggil gimana? Ya dia manggil nama saya Laila. Loh, emang dia ngapain? Dia kan tadinya kan zikir sebenarnya. Dia awalnya dengan zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sebagian dari propaganda orang-orang yang menyimpang, kata mereka semakin cepat
dan semakin ringkas, maka makomnya semakin tinggi. La ilaha illallah, 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 keseret la ilaha beneran, masuk kemudian, lah kok saya ada di sini gitu. Ya, gitu klaimnya seperti itu. Dan ternyata memang itu wiritan yang dia lakukan sampai la ilaha illallah, kadang zikirnya menjadi zikir bid'ah. Yaitu yang tadi jelas la ilaha illallah, kalimat yang paling tinggi dan paling agung, maka syaitan kemudian mempropagandakan supaya diringkas jadinya la ilah. Ya, lebih parah lagi lama-lama diringkas jadi hu. Itu. Maka jangan terbaik ini. Memang sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu dengan menyebut ism di sini, yaitu menyebut nama, menyebut Rabbmu ya dalam zikirmu. Jadi zikir kan rata-rata kita ada menyebut nama Allah di situ. Kayak subhanallah ada nama Allah, alhamdulillah Allah. Wala ilaha illallah ada nama Allah. Wallahu akbar ada nama Allah. Gitu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tentang Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Nah, maka seperti itu malah justru itu perendahan terhadap nama Allah Azza wa Jalla dengan alasan diringkas. Enggak ada, itu enggak ada zikir seperti itu. Kemudian apalagi dengan goyangan-goyangan khusus. Ya subhanallah, ini dari mana ajar seperti ini? Ini banyak di kampung-kampung gitu, banyak di kampung. Kalau kita tanya, "Kenapa Pak melakukan seperti ini?" Enggak, guru saya yang bilang itu atau itu udah tradisi. Tidak ada bukti yang valid dari dalil sepotek pun atau setitik pun dari dalil yang menunjukkan adanya contoh dari Nabi atau para sahabat lah minimal. Enggak ada yang seperti itu. Kemudian sampai bergetar. Iya, seperti itu. Dan semakin fokus itu semakin enggak sadar kayak udah di alam lain. Sampai Anda pernah suatu ketika di kaki Gunung Merbabu. Ketika itu tahun 2015. Ya di kaki Gunung Merbabu, ketika itu Anda bawa istri ke area pesantren tempat Anda dulu nyantri dulunya sekian tahun lalu itu. Nah, kemudian ke tempat Anda dulu dakwah, namanya Masjid Al-Muttaqin namanya. Ya, bukan Al-Muttaqin dari sini. Ini di desa Dusun Kerangkeng di kaki Gunung Merbabu. Banyak kristenisasi di sana dulu. Gereja aja 2. Masjid 1 itu pun sering kosong. Nah, Anda udah mesen nasi goreng dari Ampel. Ampel itu Boyolali ya. Ampel Boyolali Anda bawa, kemudian nasi goreng buat istri juga ke situ kan, ke masjid itu sebagai kenangan Anda dulu di situ. Terus ada warga kampung, mbah-mbah, ya itu sore hari menjelang jam 4:30 gitu. Mbah ini, ya anak sapa ramah tamah gitu. Kemudian beliau masuk ke musola atau masjid itu. Pas masuk, biarin beliau mungkin sholat atau ngapain di dalam gitu. Maka setelah Anda bercengkrama dengan istri, selesai makan, menikmati pemandangan karena kaki gunung kan, maka kemudian Anda pengen pamit kan? Biar lebih hormat, lebih sopan ke warga kampung, Anda masuk ke dalam untuk pamit sama si mbah gitu loh. Maka kemudian Anda lihat mbah itu udah menghadap kiblat, dia sambil apa coba Pak? Kayak gitu sendiri. Akhirnya, apa ayan, apa nih, kenapa nih orang ini? Ternyata dia lagi zikir. Mbah. Dia enggak ini. Jadi fokus. Orang dugeman aja enggak sefokus ini, Pak. Ini gerak-gerak kayak gini. Ya sambil apa ada suara-suara apa ya? Anda juga tidak ingat suara-suara zikirnya kayak gimana? Gitu. Ya, suara-suara dari dalam mulutnya. Ini ngapain? Ya zikir. Tapi enggak ada zikir seperti ini. Zikir enggak membuat seseorang itu bertingkah seperti seolah-olah enggak sadar, kemudian kadang menjadi gila dan seterusnya. Enggak ada zikir seperti zikir justru kan mencerdaskan, memperbaiki hati, bukan malah merusak. Lah ini berarti dari syariat mana, gitu kan? Maka jangan salah, sabbihisma rabbikal a'la, kita disuruh bertasbih, namun dengan cara yang memang bagaimana Rasulullah SAW bertasbih. Ya, kita disuruh bertahlil, namun dengan cara yang bagaimana Rasulullah dan para sahabat mereka bertahlil. La ilaha illallah, ya, jangan hu saja atau la ilaha. Malah la ilaha itu kan la ilah itu kan malah justru enggak boleh seperti kita ngomong gitu. Orang Betawi atau orang kita nih, orang Jakarta lama gitu, orang Betawi, orang mana ya? Itu dulu kan bilang kalau kaget atau kesel, la ilah. Enggak boleh itu ngomong kayak gitu. Itu kan la ilah artinya enggak ada sesembahan. Iya sebenarnya enggak ada ya. La ilah gitu. La ilah, ya kan? Dulu kan kayak gitu banyak. Memang ada
Ya ilah, ya ilah ya, ya ilah maksudnya wahai Tuhanku. Tapi la ilah, la ilah. Itu kayak gitu berarti la artinya tidak ada. Ilah Tuhan, sesembahan, enggak ada sesembahan. Atau dong antum gitu. Walaupun ini enggak ngerti orang-orang ini. Ya. Lalu kadang-kadang ya Allah jadi apa? Ya elah. Gitu. Ya elah. Enggak, orang Jakarta tuh. Ya elah, gaya lu gitu. Ya elah. Ya. Ini padahal Betawi bukan orang Ibrani loh. Kalau Ibrani Elia iya benar, Elia itu artinya Tuhan. Ya Elia gitu. Tapi ini kan orang Betawi. Ya elah gitu doang. Dari kata ya Allah. Kadang-kadang dari kata duh Allah gitu. Jadi du ileh gitu. Orang-orang dulu tuh kayak gitu. Ya kalau sekarang malah lebih ini. Pakai anjing malah sekarang orang anjing gitu. Sekarang anak-anak malah lebih parah gitu loh. Subhanallah. Ya. Masih mending dulu, masih agak ke Allahnya. Ini malah ke binatang. Subhanallah. Apa enggak bisa difasahin dikit gitu loh? Ya. So, di sini berarti namanya zikir harus sesuai. Zikir sesuai dengan bagaimana caranya Rasulullah SAW. Minimal enggak melanggar lah gitu. Minimal enggak melanggar. Seperti tadi lafal-lafal ya Allah diganti ya elah, du ileh. Ya gitu. Itu hindari seperti itu. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya setelah sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan fasawwa dan menyempurnakan. Alladzi khalaqal insana sawiyan wa 'adala qamatah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan bentuk yang baik, sawi, bentuk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fasawwa, Allah taala addal qamatah, Allah taala ta'dil yaitu sempurnakan, perbaiki, perbagus. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih, maka di sini Allah taala mengingatkan bahwasanya Dia telah menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu minal adam, dari ketiadaan. Tadi enggak ada, kemudian Allah ciptakan. Fa'atqanahu wa ja'alahu fi ahsani hayatin munasibatin lah. Maka Allah Ta'ala atqana al-khalq, yaitu Allah Ta'ala menyempurnakan sesempurnanya makhluk ini dan menjadikan makhluk ini dengan sebaik-baik bentuk manusia ya, sesuai dengan bagaimana kebutuhan manusia. Mata dua, tangan dua, kaki dua. Ini sebenarnya udah bagus banget, sempurna. Ya, kalau kita lihat klaim-klaim atau gambar-gambar representasi jin ya Pak ya, itu jarang yang benar. Ya, ada yang matanya copot lah, ada yang sedekap terus, kemudian dipocongin, ada yang genderuwo kebanyakan bulu, ada yang dan seterusnya. Jarang ada jin yang, bahkan nggak ada jin yang mungkin bagus gitu penampakannya. Kalaupun bagus itu palsu. Ya, makanya Allah Taala katakan dalam surah At-Tin gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah kami ciptakan dengan sebagus-bagus bentuk gitu loh. Iya. Kalau malaikat memang ada bentuknya tersendiri, Allah lebih tahu, ya. Tapi enggak usah pikirin bagaimana bentuknya, kita enggak ngelihat. Tapi coba manusia. Ya. Kalaupun misal ada mukanya yang mungkin kurang ganteng atau kurang cantik lah, setidaknya itu lebih afdol. Antum masih lebih mau berteman dengan seorang bapak yang mukanya itu ngeselin dibandingkan berteman dengan jin. Coba ada enggak yang mau berteman dengan jin? Paling si Jun. Ya kan? Iya. Enggak ada yang mau berteman sama tuyul kecuali Mbak Yul. Udah gitu doang paling. Enggak ada, kecuali ya anggota iblis juga itu apa dukun dan semisalnya mau berteman sama jin. Tapi ya subhanallah. Kita berteman dengan sama manusia dengan bahasa-bahasa manusia, gerakan-gerakan manusia, enak gitu loh. Coba kalau kita ngelihat misal ada jin menyerupai manusia, kemudian dia bergerak, pasti gerakannya beda, enggak sempurna. Dan ini kok antum orang apa bukan sih kok gerakannya kayak gini? Afwan ana jin akhi, ya udah jin ternyata. Pasti enggak sempurna gerakannya. Begitu. Ya. Mendingan manusia.
Maka manusia ini Allah Ta'ala khalaqa fasawa. Allah Ta'ala ciptakan dan Allah sempurnakan. Bahkan sebenarnya semua makhluk hidup Allah ciptakan mereka dan Allah sempurnakan. Namun kesempurnaannya berderajat di bawah manusia. Kesempurnaannya berderajat di bawah manusia. Ya. Dari binatang apapun. Ketika lahir tidak cacat, sempurna. Allah sempurnakan. Tapi sesempurna binatang, tetaplah itu binatang, bukan manusia. Tetap tidak punya akal. Ya, maka berkali ini ada video ada anak zebra lagi dikejar sama mungkin macan atau singa gitu dikejar ya. Kemudian ibunya zebra, kok zebra sih, bukan zebra apa yang panjang, jerapah. Anak jerapah lagi dikejar sama singa atau macan gitu. Mau dimangsa gitu kan. Nah, ibunya jerapah ini berusaha untuk apa? Melawan si singa atau macan ini. Ya. Kan kakinya tinggi tuh. Sekali nendang kan keras itu. Kalau antum enggak percaya bisa coba itu. Ya. Orang tinggi kayak gitu, keker. Dan dia kan cara nendangnya juga bukan kayak pemain bola yang bisa mengukur jarak tendangan, enggak. Sekenanya aja. Lah yang kena sekarang siapa? Ya anak sendiri kena tuh gitu. Sampai pingsan itu, semaput itu anaknya. Anaknya apa tadi? Jerapah itu. Taib. Sekarang ini yang terjadi dari ketidak memiliki akal. Presisinya juga tidak tepat. Hitungannya enggak tepat, tapi punya kekuatan. Itulah binatang banyak seperti itu. Ya. Allah kasih kesempurnaan pukulan atau tendangan, tetapi ketidak memiliki akal, enggak ada akal. Sehingga ya itu yang terjadi. Malah justru merugikan anaknya sendiri. Gitu. Dan setelah itu dengan tidak punya akalnya si jerapah ini malah menginjak-injak anaknya. Akalnya itu kemana gitu loh. Dia masih mengira bahwa inilah musuhnya. Inilah musuhnya. Subhanallah. Di sini kemudian kalau kita melihat ini, alhamdulillah kita manusia, Pak. Iya, bukan jerapah. Ya. Semut juga kalau kita perhatikan nih, Pak. Enggak punya akal. Katanya semut itu makhluk pintar gitu loh. Monyet atau gorila pintar gitu kan. Tapi coba semut lagi jalan. Kita kasih aja air set gitu di depannya. Bingung dia. Tapi kalau kita pikir air cuma segini doang, dia bingung. Atau kita lingkerin air di sekeliling dia. Dia kemana-mana bingung. Padahal tuh air cuma seuprit doang di kita. Tapi dia nggak bisa keluar. Kalau kita mikir, lu lompat aja apa? Kan gampang. Ya. Ini yang bahlul siapa sekarang nih? Semutnya apa kitanya nih? Tuh lihat, nggak punya akal. Subhanallah, nggak punya akal. Makanya setaswiyah atau sesempurnanya Allah Ta'ala bentuk makhluk-makhluk ini, ternyata manusia lebih sempurna. Dan sebaik-baik apapun orang lain, kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki dari pemberian Allah, ternyata apa yang Allah beri di kita itu lebih baik jemaah. Lebih terasa baik buat kita, lebih cocok buat kita. Kasih contoh lagi ya jemaah. Contoh yang mungkin para bapak ya yang sudah pernah umroh atau haji ya. Kalau misalnya bapak ke Saudi Arabia, ini bukan menjelekkan Saudi atau menjelekkan orang Arab, tapi kenyataannya begini. Kita kalau ngelihat orang-orang Arab itu, ya, mereka tuh tensinya tuh kayak tinggi banget. Itu kayaknya hipertensi atau gimana kok cepet marah. Di Saudi Arabia itu macet sedikit, itu nggak tahan mereka. AC mati sedikit nggak tahan mereka. Wah ini kalau tinggal di Indonesia ini cepet mati nih orang nih. Tapi mereka macet sedikit, itu emosi, tin. Di sini kan Pondok Gede, udah baal Pak, udah nggak ada rasa, udah mati rasa. Malah kok lancar malah bingung loh, kok lancar gitu kan? Gitu. Nah, dan kadang-kadang kita ngelihat sikap sebagian dari orang-orang Arab memang keras, sampai kita katakan pantesan Nabi Muhammad SAW diutus di tanah Arab. Karena wataknya seperti ini. Dan ternyata orang-orang Indonesia akan bersyukur melihat bagaimana cara bersikapnya orang Arab tuh beda banget dengan Indonesia. Makanya orang-orang Arab, terutama Saudi Arabia, melihat orang Indonesia tuh senang mereka. Karena ramah-ramah, baik, mu'tadil gitu, tengah gitu, pertengahan. Walaupun orang Indonesia kadang-kadang gak senang sama orang Arab gitu kan.
Tapi beda di sini. Kita sampai bersyukur, alhamdulillah ya ternyata apa? Ternyata yang Allah berikan pada kita sebagai orang Indonesia itu lebih cocok buat kita. Mereka lebih cocok buat mereka. Kita melihat keutamaan orang-orang Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah diciptakan sebagai orang Indonesia. Mungkin begitu juga ya bagi orang Arab. Melihat orang Indonesia, alhamdulillah gue orang Arab gitu kata orang Arab. Ya begitu. Ya. Jadi apa tadi? Khalaqa dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah menciptakan. Allah Ta'ala sempurnakan. Dan setiap manusia di sini, karena Allah Maha Tinggi, tidak ada yang setinggi Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang sesempurna Allah Azza wa Jalla. Walaupun manusia berderajat kesempurnaan mereka masing-masing, tapi itu kesempurnaan versi manusia saja. Yang ada kekurangan, ada kelebihan. Yang kadang kalau kita iri sama seseorang karena materinya, karena apanya, kelebihan yang Allah berikan kepadanya, coba kita ngacak pada diri kita dari kelebihan, ternyata itu lebih cocok buat kita dibandingkan kelebihan orang itu buat kita. Yang ada pada kita itu lebih cocok buat kita. Saya sempat sedih jemaah sekalian 3 pekan lalu kisaran seperti 3 pekan lalu deh ya. Setelah saya isi kajian di Masjid Jauh pagi subuh ya, kemudian saya berangkat ke Bintaro untuk mengisi acara manasik di suatu travel di daerah BSD sana. Dan itu kloter yang 2 kloter yang eksklusif. Jemaahnya nggak terlalu banyak, paling cuman 20 berapa dengan 2 kloter beda. Bahkan ada 1 keluarga yang private, 6 orang 1 keluarga yang private gitu, maksudnya satu ya mereka doang gitu, nggak sama jemaah lain. Berarti bayarannya tinggi gitu kan. Dan kelihatan aura-aura orang kaya itu kelihatan, kalau udah manasik itu kelihatan, itu pakaiannya itu udah kelihatan orang kaya. Ya, Ana duduk kan, kemana duduk? Ana memperhatikan jemaah-jemaah ini sebelum Ana ajarin manasik kan, memperhatikan. Dan di situ ada perasaan jemaah, ada perasaan subhanallah, ini yang di hadapan Ana orang-orang yang masya Allah, mereka kalau mau beli apa aja mungkin bisa gitu kan. Mereka punya kekayaan, punya ini, punya itu, pakaian mereka juga beda-beda, masya Allah. Ya, sampai Ana kepikiran itu. Ya ngobrol dengan mereka, wah memang beda orang. Tapi mereka tawadhu bagus, cuman kelihatan nafas-nafas orang kayak beda, Pak. Iya, nafasnya beda. Kalau kita deketan, itu nafasnya dari bagus jadi kotor gara-gara kita. Nah, kemudian ada satu orang kepala keluarga yang beliau membiayai untuk umrah private ini, 6 orang keluarganya itu. Berarti masya Allah duitnya banyak nih, ya gitu kan. Kemudian beliau mendekati Ana dan konsultasi beberapa permasalahan tentang umroh dan agama kepada Ana. Dan banyak pertanyaan beliau, rasa penasaran beliau sangat tinggi karena beliau pengen apa? Saya tuh Ustaz benar-benar pengen umroh bersama keluarga maksimal betul-betul, jangan sampai umroh ini gagal atau tidak sah atau gimana, pokoknya itu Ana jabarkan. Di situ kayak tadinya Ana merasa agak down karena melihat orang lebih tinggi materi daripada Ana. Di situ Ana bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Apa bersyukurnya? Setinggi-tinggi harta yang beliau punya, ternyata ilmu itu lebih tinggi lagi daripada harta beliau ini. Iya. Buktinya untuk beramal saja, untuk melakukan sesuatu aja, beliau masih harus menimba dari Ana, dan Ana tidak menimba apapun dari beliau. Gitu maksudnya. Maka di sana pas pulang bersyukur Ana, alhamdulillah atas yang Allah. Ana bukan berarti mensucikan diri Ana, bukan, meninggal, bukan begitu, bukan. Maksudnya adalah di sini Ibrahim melihat tadi. Kadang kita melihat kelebihan yang ada pada orang lain, padahal belum tentu itu cocok buat kita. Dan apa yang Allah berikan dari kelebihan yang kita anggap kekurangan, itulah yang cocok buat kita, relevan buat keadaan kita. Ya, maka Allah lah yang mengatur alladzi khalaqa fasawwa. Ingat fasawwa berarti Allah udah menjadikan taswiyah dan ta'dil, yaitu menyempurnakan sesuai porsinya. Kayak misalnya Ana dengan kameramen Ana 2. Ini dalam 2 hari jemaah kita sudah mengkamerakan, memvideokan 6 kajian. Ini kajian ke-6 dari Sabtu Ahad. Tadi duha Ana juga ada kajian, tapi Ana enggak bawa mereka. Ana sendiri aja yang kajian. Jadi 6 kajian. Kemarin subuh Sabtu 4 kajian. Mereka ikut. Tuh makanya batuk-batuk itu. Ya. Kemudian hari ini 2 dari subuh dan juga sekarang, alhamdulillah. Mungkin antum lihat, wah ini kastanya beda, kameramen doang, editor kameramen. Kok ini kastanya ustadz? Belum tentu Pak pahala
belum tentu pahala beliau lebih besar daripada pahala ana. Lebih bingung juga ya. Karena ana pengennya pahala ana lebih besar daripada beliau ini. Ya, kita balik ya. Belum tentu pahala ana lebih besar daripada beliau ini, Pak. Ya. Karena apa? Ana Allah kasih secara taswiyah dan ta'dil dari Allah kesempurnaan di bidang ini aja. Beliau dibilang itu. Urusan pahala tergantung niatan dan tergantung rahmat Allah Azza wa Jalla gimana. Ana enggak tahu apakah pahala lebih besar apa enggak tahu, wallahu alam. Bisa aja beliau ini lebih ikhlas. Bisa aja lebih ikhlas daripada ana. Mungkin kita nggak tahu. Walaupun insya Allah mudah-mudahan jangan gitulah ya, ana yang lebih ikhlas mudah-mudahan biar lebih banyak pahalanya. Ya semuanya lebih ikhlas semuanya insya Allah ya, nggak dipilah-pilah. Tapi artinya kalau dibanding-bandingkan memang secara zahir kasta ada perbedaan. Atau bukan kasta, istilahnya terlalu kasar, yaitu apa ya, derajat atau amalan kelihatannya beda derajatnya. Tetapi Allah lebih tahu tentang pahala seseorang. Allah lebih tahu tentang pahala seseorang. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah." Boleh jadi amalan kecil itu dibesarkan gara-gara niatan. Wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Boleh jadi amalan besar namun dikecilkan gara-gara niatan. Setiap dari kita itu udah punya jemaah, udah punya posisi dan porsi masing-masing. Maka coba kita syukuri apa yang Allah berikan, alladzi khalaqa fasawwa, pada diri kita, maka itu sudah baik gitulah dari Allah. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, walladzi qaddara fahda. Kemudian kata Allah, walladzi qaddara fahda. Dialah Allah Ta'ala yang mengukur, mentakdirkan, menakar, menentukan kadar masing-masing dan fahada, dan memberi petunjuk. Maka dikatakan dalam Al-Mukhtasar fit Tafsir, walladzi qaddaral khalaiqa ajnasaha wa anwa'aha wa sifatiha. Dialah Allah Ta'ala yang menentukan kadar untuk para makhluk dari jenisnya, macamnya, karakternya. Jenis itu kan di atas macam, Pak. Ya. Jadi jenis, kemudian dari jenis itu ada beragam macam. Ya, ibaratnya ada ular. Nah, terus spesiesnya ini macam-macam, dan setiap dari spesies dan setiap dari macam itu memiliki sifat masing-masing. Begitu. Ya. Bahkan setiap dari item atau dari dari persatuan satunya ular dengan ular lain dalam satu jenis, dalam satu macam, tapi beda roh, itu boleh jadi ada perbedaan sifat masing-masing. Ya subhanallah. Ya begitu. Ya. Jenis lebah. Macamnya ya banyak. Yang ini ngambil nektar ini, yang ini ngambil beda-beda. Masing-masing ada sifat tersendiri dan hasil tersendiri. Itu walladzi qaddara, Allah lah yang mengkadarkan, mentakdirkan. Ya begitu. Sudah masuk waktu Isya ya Pak. Silakan kita adzan. Baik. Setelah tadi kita sebutkan penafsiran dari ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, menentukan kadar untuk para makhluk dari segi jenisnya, macamnya, dan juga sifat-sifatnya. Baik sifat di sini bentuk atau warna dan seterusnya. Wa hada kullu makhluqin ila ma yunasibuhu wa yuwaimuh. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk setiap makhluk kepada apa yang cocok buatnya, apa yang pantas buatnya, dari makanannya, habitatnya, tempat tinggalnya. Ya, dan huda di sini masuk ke dalam masalah yaitu hidayah umum untuk seluruh makhluk, baik binatang maupun manusia, bahkan jin juga, kemudian malaikat juga. Allah Subhanahu berikan semua petunjuk secara umum, petunjuk umum untuk seluruh makhluk yang munasib, yang cocok dan saleh. Saleh di sini maksudnya pantas untuk makhluk tersebut. Ya. Dari misalnya ikan dan seterusnya, dari semua binatang, semua memiliki hidayah tersendiri. Binatang-binatang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Namun bukan hidayah ilmu, bukan hidayah taufik, melainkan hidayah umum untuk makhluk. Ya. Kemampuan dan insting dari binatang-binatang dalam
memangsa sesuatu atau memangsa binatang lain atau mencari makan, itu semua adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan ilmu yang ada pada binatang itu. Binatang enggak punya ilmu. Karena ilmu itu membutuhkan tempat dan tempatnya di akal, sedangkan binatang enggak punya akal. Burung beo ya namanya yang bisa ikut-ikut omongan manusia itu bukan karena ilmu, itu petunjuk dari Allah dengan karakter dia seperti itu. Dan binatang-binatang buas yang dari kecil misalnya itu sudah punya insting untuk berburu, itu tidak diajari oleh induknya, melainkan itu semua adalah hidayah dari Allah. Ini hal yang menjadi bahan pertanyaan mungkin antar kita dulu. Ya, dibilang berakal di binatang enggak, tapi kok bisa seperti ini hidayah? Mungkin ada yang di antara kita kok bisa hidayah itu, kok hidayah binatang berhidayah? Karena kita tidak memahami konsep hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Ta'ala yang qaddara, mentakdirkan kelahirannya, bentuknya, jenisnya, warnanya dan seterusnya, dan Allah Ta'ala hada, yaitu berikan petunjuk untuk makhluk ini. Ya, seperti anak-anak bayi, Allah beri petunjuk tatawurat atau perkembangan dari fase ke fase untuk menuju balita dan seterusnya. Semua itu butuh hidayah. Kalau tidak Allah kasih hidayah, maka nonaktif itu sesuatu itu. Ya, misal saja ada bayi misalnya. Yang kan bayi kalau misal baru lahiran itu kan nggak bisa ngelihat jelas atau nggak bisa ngelihat, dia hanya bisa mendengar. Taib. Kalau dia bisa ngelihat nanti dalam selang mungkin berapa pekan atau sebulanan udah mulai bisa ngelihat, berarti itu dapat hidayah penglihatannya. Tapi kalau ternyata sampai 2 bulan, 3 bulan nggak bisa ngelihat, digerak-gerakin benda di depannya nggak ngeh, berarti ini penglihatannya tidak dapat hidayah. Ini yang namanya hidayah, tapi hidayah apa? Hidayah kemakhlukan umum, hidayah makhluk umum, ya. Nah, masalah hidayah ini juga perlu kita lihat segala apapun dari yang terjadi, terbentuk, tersifati itu semua hidayah umum dari Allah untuk makhluk. Ya. Daun-daun berbeda atau pohon beda daunnya, antar pohon beda daunnya, beda buahnya. Kalau misalnya pohon nangka, kemudian tumbuh malah buahnya kedondong, ini berarti ini salah hidayah atau gimana? Enggak ada yang kayak gini. Ya, nangka ya keluar nangka, ini hidayah dari Allah. Namun ada tumbuhan yang memang harusnya berbuah mangga, tapi enggak pernah berbuah, ini pohon, paling pohon mangga. Berarti pohon mangga ini tidak dapat hidayah dari Allah untuk mengeluarkan buah mangga. Tuh, sampai seperti itu. Jadi segala pergerakan, segala perwujudan, segala keadaan, itu semua ini membutuhkan hidayah. Membutuhkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi hidayah bersifat kauniyah, umum. Semuanya, enggak ada fadilah, enggak ada akibat ke neraka atau ke surga, enggak ada di situ. Sekarang Anda punya mata 2, itu hidayah dari Allah. Anda bisa mendengar, bisa melihat, itu hidayah dari Allah. Apakah bisa mendengarnya seseorang itu akan berakibat ke surga atau ke neraka? Enggak. Hidayah umum. Sama, kita semua sama, masing-masing memiliki. Ada orang yang budak bolot, ya berarti dia enggak dapat hidayah pendengarannya. Ya, dan yang memberikan hidayah hanya Allah Azza wa Jalla untuk masalah ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Penciuman kucing dan seterusnya. Kita kalau misalnya tidur, Pak. Ya, istri kita masakan enak banget baunya. Bangun enggak kita? Oh, Bapak, kalau saya enggak. Rata-rata manusia enggak bangun. Karena ketika dia tidur lelap, itu panca inderanya itu banyak yang tidak aktif sebentar gitu loh. Enggak sempurna aktifnya, ya gitu. Ya, walaupun pendengarannya mungkin aktif sedikit, tapi mungkin penciumannya kurang karena udah tidur lelap. Beda dengan kucing. Nah, kucing dapat hidayah di penciumannya tajam. Sampai Anda pernah nyoba, Pak, menguji kucing. Ya, lagi tidur kucing. Pulas banget. Anda bawa ikan selar. Taruh di berapa dekat gitu kan. Dia langsung dia, wah, maruk nih kucing kata. Ya, kira makanan aja lo kayak gitu dan disuruh nyapu malas gitu kan. Nah, kucing akhirnya dia malah bangun nyari dan ketemu ikan selar yang Anda taruh. Subhanallah. Ini hidayah bukan? Inilah hidayah. Alladzi qaddara fahada. Allah yang menakarkan seberapa tajamnya penciuman kucing ini.
lebih dari kita. Fahada, dan Allah Ta'ala yang menunjukkan itu supaya aktif penciuman itu, dan Allah tunjukkan kucing itu untuk mencium bagian mana yang dia endus, oh di sini. Begitu. Ya. Ada kucing yang kita kalau kasih taruh makan di dekat dia, ikan padahal dia enggak makan. Tapi kalau kita giniin, langsung ngejar dia terus makan. Berarti hidayah buat kucing adalah hidayah versi makan yang dilempar. Kalau makan dikasih gini, dia nggak biasa. Ada yang seperti itu, subhanallah. Itu jenisnya kucing. Antar kucing aja bisa beda hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Gimana itu baru hidayah umum? Nah, hidayah ilmu ada lagi. Hidayah ilmu itu berarti untuk yang berakal, manusia, jin, malaikat. Antar kita aja ilmunya beda-beda. Nggak ada dari semua di sini, nggak ada yang ilmunya sama semua, nggak ada. Karena masing-masing ada ahli di bidangnya, di bidang agama ada yang ahli, di bidang ini ada yang ahli, beda-beda. Bahkan dalam dua profesor yang sama nggak mungkin sama ilmunya. Dua profesor di bidang yang sama nggak mungkin sama kadar ilmunya. Dalam hidayah ilmu pun Allah mengkadarkan beda antar manusia. Tidak ada yang sama. Rasul aja nggak ada yang sama dari segi keilmuan. Derajat berderajat. Ya. Yang paling top Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim AS, kemudian Ulul Azmi. Begitu juga yang terakhir hidayah taufik dalam beramal. Beda, setelah ilmu beda-beda, amalannya juga tingkatannya beda-beda. Ada dua orang alim sama-sama ahli fikih. Kita lihat bisa aja amalnya beda amalannya. Cara beramalnya beda, dimudahkan untuk beramal juga beda, semangatnya juga bisa beda. Begitulah manusia. Inilah walladzi qaddara fahada, dari Allah semua. Maka kalau misalnya Allah berikan kepada kita takdir yang baik, kemudian hidayah yang baik, itu ya kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur karena kita aja nih duduk di sini, jalan dikit ke depan rame orang pada enggak sholat Isya. Ini udah dapat hidayah, Pak. Udah dapat hidayah ini. Alhamdulillah. Nanti pas sholat Isya pun hidayah juga beda-beda. Yang satu mikirin ayat yang dibaca, yang satu mikirin nggak tahu mikirin apaan, mikirin orang di jalan kali, yang satu nggak punya pikiran, ya, dan seterusnya. Beda-beda tuh lihat. Ini semua Allah kasih beda-beda porsinya. Ya, semoga Allah Ta'ala tuntun kita menuju hidayah yang terbaik, hidayah ilmu, hidayah amal soleh, sampai hidayah di akhirat nanti menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini karena sudah masuk iqamah, kita selesai sampai sini saja. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Bapak sekalian dan Ibu yang telah hadir di majelis ini. Semoga bermanfaat dan menambah iman. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.